Muter. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas asosiasi data mining pembentukan frekuen item set menggunakan prinsip a priori. Next. Perkenalkan, nama saya Randi Ramadan, asal saya dari Jambi, prodi Teknik Informatika dan sekarang sedang mengambil mata kuliah data mining. Selanjutnya, Ica. Perkenalkan, nama saya Rahma Irunisa, asal saya dari Medan, saya dari prodi Teknik Informatika dan sekarang sedang mengambil mata kuliah data mining. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Javier Ardrafigo, asalnya dari Jambi, saya prodi Teknik Informatika dan sedang mengambil mata kuliah data mining. Perkenalkan, nama saya Crescentia Verena, saya berasal dari Bondowoso, prodi Teknik Informatika dan sedang mengambil mata kuliah data mining. Perkenalkan, nama saya Restu Amara, asal dari Semarang, prodi Teknik Informatika dan sekarang sedang mengambil mata kuliah data mining. Perkenalkan, nama saya Mutiayu Sabrina, saya asalnya dari Medan, dari prodi Teknik Informatika dan sekarang mengambil mata kuliah data mining. Perkenalkan, nama saya Fatina Asila Firdausi, asal saya dari Serang, prodi saya Teknik Informatika dan saat ini sedang mengambil mata kuliah data mining. Perkenalkan, nama saya Deliska Novia Sabila, prodi Teknik Informatika, asal saya dari Jakarta dan sedang mengambil mata kuliah data mining. Oke, kembali lagi pada saya Randi. Pada kali ini kami mengambil topik tentang prediksi cuaca bersalju atau hujan di kota New York. Dataset yang kami ambil berasal dari Kaggle dan referensi jurnal kami ambil dari salah satu skripsi dari mahasiswa Telkom University yang bernama Muhammad Fauzi. Ini dataset yang kami ambil dari Kaggle yang berjumlah 10.410 dan memiliki beberapa fitur yang diantaranya ada temperatur, arah mata angin, kelembapan, dan lain-lain. Namun dari beberapa fitur tersebut, kami hanya mengambil 6 fitur untuk dijadikan perhitungan asosiasi kami. Yang pertama, temperatur di dalam derajat Celcius, kelembapan, kecepatan angin pada meter per jam, arah angin, serta bolehan salju dan hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deliska. Selanjutnya, saya Deliska akan melanjutkan presentasi. Dataset yang kita peroleh dari Kaggle bentuknya merupakan dataset numerik. Oleh karena itu, agar dapat dilakukan aplikasi prinsip a priori, kami melakukan konversi dari numerik ke kategorikal dengan referensi konversi seperti berikut. Lalu didapatkan tabel sampel dataset. Sebelumnya kami mengambil dataset yang terdiri dari 10.000 baris, namun untuk tugas kali ini kami mengambil sampel terdiri dari 10 baris. Lalu setelah dikonversi ke kategorikal, didapatkan tabel seperti berikut. Selanjutnya, pembentukan tabel item set dengan minimum support 20% dan minimum confidence 70%. Seperti yang kita ketahui, nanti di akhir akan dibentuk aturan asosiasi dalam bentuk X ke Y, di mana X dan Y merupakan item set. Lalu akan dihitung juga support dan confidence. Rumus support seperti berikut, yang artinya pecahan transaksi yang terdiri dari kedua item X dan Y
Lalu confidence merupakan ukuran seberapa sering item dalam Y muncul dalam transaksi yang terdiri dari X. Setelah dibuat tabel item set, kolom pertama merupakan tanggal, yaitu tanggal terjadinya event pada dataset yang memiliki fitur ke-6 fitur sebelumnya yang telah disebutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jawir. Halo, perkenalkan saya Jawir atau Javier tadi diperkenalkan. Saya di sini akan menjelaskan proses dari prinsip a priori, yaitu salah satunya C1. C1 atau satu item set itu adalah tahap di mana kita menghitung jumlah kemunculan dari fitur-fitur yang ada di tabel sebelumnya, lalu setelah itu akan kita eliminasi menggunakan minimal support yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 20%. Sebagai contoh, di tabel dataset ini, kita melihat subset sejuk. Fitur sejuk ini pada tabel sebelumnya muncul sebanyak 3 kali, maka dari itu nilai supportnya adalah 30%. Terus kita ambil contoh satu lagi, yaitu Timur Laut. Pada subset Timur Laut, kemunculannya hanya 1 kali, maka supportnya adalah 10%. Lanjut ke L1. Ya, pada tahap L1 ini, kita akan mengeliminasi subset-subset yang dimana nilai supportnya itu di bawah dari minimal, yaitu 20%. Karena minimal support kita 20%, maka semua support yang nilainya di bawah 20%, maka akan kita hapus dari tabel ini. Maka seperti yang bisa dilihat, tabel ini hanya memunculkan nilai-nilai subset atau fitur-fitur yang hanya ada di atas 20% saja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Khairunisa. Ya, perkenalkan nama saya Rahma. Pada proses C2, pada tahap ini yaitu dibentuk C2 dengan melakukan join L1 kali L1 dan kemudian menghitung subcount-nya. Setelah menghitung subcount-nya, salah satu contohnya dapat diambil dengan subset sejuk dingin. Pada subset sejuk dingin tersebut yang di awal tidak memiliki kemunculan sama sekali sehingga memiliki nilai support sebagai 0%. Terus kita bakal mengambil salah satu contoh subset sejuk basah. Subset sejuk basah memiliki kemunculan 3 kali sehingga menghasilkan support 30%. Next. Berikut adalah data-data dengan hasil join dari L1 sebelumnya. Next. Next ke L2. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan L2. Yang dilakukan L2 di sini yaitu eliminasi dari yaitu hasil scan dari nilai C2 sebelumnya, yang dimana hasil subscore-nya yaitu kurang dari 20%. Sebagai contohnya, kita dapat melihat hasil data tersebut di samping berikut, di tabel samping berikut. Next, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya, Rena. Iya, saya akan melanjutkan presentasi. Saya Crescentia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai item set C3. Jadi pada tahap ini dibentuk C3 dengan melakukan join L2 dan L2. Dan kemudian juga dilakukan perhitungan subcount-nya. Pada tabel yang tertera di sini, pada baris pertama, itu didapatkan item set sejuk, basah, dan sepoi. Di mana item set tersebut didapatkan dari subset pada tabel sebelumnya, yaitu tabel L2 yang telah dijelaskan. Seperti contoh pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama, yaitu subset sejuk basah dan subset basah sepoi, itu dijoinkan
sehingga didapatkan item set seperti baris pertama, yaitu sejuk, basah, sepoi. Begitupun pada baris-baris selanjutnya dilakukan join L2 dan L2 sesuai dengan subset yang telah ada di L2. Selanjutnya, untuk subcount-nya didapatkan dari perhitungan berapa kali suatu pasangan item set muncul bersamaan pada tabel item set seluruh transaksi. Pada item set sejuk, basah, sepoi, subcount-nya bernilai 2, kemunculannya 2, sehingga nilai support-nya 20%. Next. Ya, ini adalah data-data join L2 yang lain. Selanjutnya L3. Tabel L3 ini didapatkan dari hasil C3 join L2 yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang memiliki nilai subcount lebih dari sama dengan 20% sesuai dengan minimum support yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ini merupakan tabel perkalian hasil L3 yang lain. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, nama saya Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai item set C4. Nah, pada tahap ini dibentuk C4 dengan melakukan perkalian dari tabel L3 yang akan dihitung subcount-nya kemudian. Untuk item set yang sudah terdapat pada tabel ini, cara perhitungannya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Next, maka didapatkan item set yang item set yang sudah dihitung. Kemudian ini L4. Nah, L4 ini di sini merupakan hasil dari eliminasi dari minimal support yang ditentukan 20%. Udah. Baik, nama saya Restu. Selanjutnya akan menjelaskan pembentukan pasangan 5 item set atau C5. Jadi pada tahap C5 ini, data tabel C5 berikut terbentuk dari join antar fitur-fitur yang ada pada tabel L4 dan L4 seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Sehingga didapatkan 3 pasangan item seperti tabel berikut, yaitu pasangan item sejuk, basah, sepoi utara, salju, pasangan item beku, basah, sepoi, selatan, hujan, pasangan item beku, basah, sepoi kuat, timur, hujan. Setelah itu, mengecek support count-nya dengan cara menghitung berapa kali suatu pasangan item muncul bersamaan pada tabel item set seluruh transaksi. Misal, pada baris pertama yaitu pasangan item sejuk, basah, sepoi, utara, salju. Setelah dicek, frekuensi muncul bersamaan pada tabel item set semua transaksi berjumlah 2 kali. Maka nilai support count-nya 2 dan nilai support yang didapat adalah 20%. Begitu juga pasangan item selanjutnya yaitu beku, basah, sepoi, selatan, hujan, dan beku, basah, sepoi, kuat, timur, hujan didapatkan nilai support count-nya 2 kali, sehingga minimum support 20%. Next. Sehingga selanjutnya pada tabel L5 merupakan hasil scan pasangan item set yang memenuhi minimum support, yaitu lebih dari sama dengan 20%. Karena pada tabel item set seluruh transaksi berjumlah 5 item set, maka iterasi berhenti, sehingga didapatkan hasil frequent item set sebagai berikut, dengan minimum support 20%. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Fatina. Baik, nama saya Fatina Asila. Selanjutnya, dari sekian banyak join yang telah kita lakukan, maka akan dihasilkan aturan asosiasi. Nah, yang dihasilkan itu adalah untuk memprediksi terjadinya hujan atau salju dengan minimum support yang sudah ditentukan, yaitu 20% dan minimum confidence 70%. Maka didapat sejuk, basah, sepoi utara, maka akan terjadi salju
Dihasilkan support sebesar 0,2 dan confidence sebesar 1 dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di awal, yaitu kemunculan item set sejuk, basah, sepoi, utara, dan salju bersamaan dibagi dengan banyaknya transaksi, yaitu 2 dibagi 1. Dan untuk mendapatkan confidence, yaitu banyaknya kemunculan item set sejuk, basah, sepoi, utara, salju bersamaan dibagi dengan banyaknya kemunculan item set sejuk, basah, sepoi, utara bersamaan, yaitu 2 dibagi 2. Maka dihasilkan support sebesar 0,2 dan confidence sebesar 1. Begitupun untuk hasil aturan asosiasi yang lainnya, seperti beku, basah, sepoi, selatan, akan terjadi hujan, sama menghasilkan support sebesar 0,2 dan confidence sebesar 1. Begitu juga untuk beku, basah, sepoi, kuat, dan timur, akan terjadi hujan menghasilkan support sebesar 0,2 dan confidence sebesar 1. Sekian presentasi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.